biasa sering menyebut contoh Buddha gitu. Apakah kemudian secara tidak langsung Mas Riko itu ingin mengatakan bahwa agama di Indonesia ini yang paling rasional sebenarnya adalah Buddha? Yes, yang paling rasional ya, dan bisa dipraktekkan dengan mudah, dan dogmanya itu tidak terlalu kental. Buddha yang asli ya, bukan Buddha yang... Jadi ajaran Buddha yang asli itu sebelumnya sudah mati ketika Gautama meninggal. Ketika Gautama meninggal di India, terkulturasi dengan ajaran Hindu. Yang awalnya nggak ada jiwa, jadi ada jiwa. Kemudian ada reinkarnasi dan macam-macam, ada setan dan lain-lain. Sebelumnya nggak. Ajaran Buddha yang asli itu dibawa Bodhidharma ke Cina. Kemudian kulturisasi sama ajaran Do. Kemudian jadi Lazen dibawa ke Jepang. Itu yang asli. Terjadi pergeseran dari yang awalnya jiwa itu nggak ada, menjadi kemudian diada-adakan itu karena faktor apa? Karena waktu itu kan di India kan Hindu kan. Hindu kan Atma kan. Inti ajarannya adalah adanya jiwa. Sedangkan Gautama, inti ajarannya adalah anatta, tidak ada jiwa. Karena semuanya satu. Bahkan disebut satu juga nggak mungkin bisa, karena tidak ada dua. Nah, ketika Gautama meninggal, dan karena Hindu waktu itu sedang jaya-jaya di India, nggak bisa bertahan ini, yang ajaran aslinya. Akhirnya terkulturisasi ya, seperti itulah. Nah, kalau misalnya dilihat dari perspektif Buddhis yang memang benar-benar murni, Mas, ketika kemudian ada seorang kakek usia 72 tahun, dia pelaku kejawen, terus kemudian dia meninggal, sore hari ini meninggal, terus 3 hari kemudian, Mas, cucunya yang usia 7 tahun itu tiba-tiba dia bercerita, aku dulu begini, dan itu adalah pengalaman kakeknya yang sudah meninggal, persis. Dan kejadian seperti itu bukan 1, 2, banyak di kampung-kampung banyak terjadi gitu. Belum lagi kemudian kalau orang itu kan biasanya misalnya ini pelaku kejawen lagi nih, tangannya itu ada tohnya gitu, Mas, tanda hitam gitu. Nah, ketika cucunya lahir persis, lokasinya persis sama gitu. Nah, itu kalau dilihat dari perspektif Buddhis yang benar-benar murni gimana, Mas? Jadi itu biasa disebut fenomena memory bursting. Nah, ketika kalian mati, pikirannya kan fenomenanya tetap ada kan. Itu akhirnya meledak, memencar, mungkin beberapa tersesat ke anak baru. Dan itu sebuah fenomena yang wajar dan nggak harus digembor-gemborkan. Karena itu cuma berupa ingatan, bukan pengalaman real. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang percaya pada jiwa, kan ada yang namanya kurikulum jiwa, gitu. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari kurikulum jiwaku itu apa. Toh kemudian aku lahir ini nggak mungkin murni karena kehendak Tuhan, kemudian pikiran gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang disebut jiwa ini yang menghendaki lahir untuk kemudian dia memilih berbagai macam fakultas kehidupan, ada fakultas cinta lah, penderitaan lah, rezeki lah, segala macam. Bagaimana pandangan Mas Riko tentang konsep ini? Nah, itu kan aslinya sesuatu yang sederhana, itu jadi rumit, ya kan? Jadi itu kayak misalnya kalimat kenali dirimu, ya sama kan? Berarti kan kenali jiwamu kan? Yang mana jiwamu ini? Nah, ketika kita mencari jiwa yang mana? Kan kita asumsinya berarti di dalam tubuh kan? Yes. Kemudian muncul pertanyaan, ini yang nyari siapa, yang dicari yang mana? Yang penting yang mana? Yang penting yang dicari atau yang mencari? Yang selalu ada itu yang mencari atau yang dicari? Yang dicari itu pasti hilang-hilangan, kadang muncul, kadang enggak. Ketika kalian meditasi, cahayanya muncul, kemudian hilang. Kalian meditasi lagi, enggak muncul, besoknya meditasi lagi, muncul 5 menit. Berarti kan yang hilang-hilangan itu adalah temporary, sementara. Anggapannya adalah fenomena, sedangkan nomenanya adalah ruang di mana fenomena cahaya itu muncul dan tenggelam. Berarti yang asli adalah yang tidak muncul dan tidak tenggelam. Jadi diri sejati kalian masing-masing itu tersembunyi di balik pencarian. Di balik. Ketika kalian berhenti mencari ya ketemu. Tapi masalahnya kalau kalian nggak pernah mencari ya bingung kalian. Iya, berhentinya bingung, gimana? Iya. Nah itu paradoksnya. Jadi memang terkadang kita perlu mengalami fenomena mencari. Bukan terkadang sih, tapi pasti. Perlu ke Kanjeng Dimas Taat.
wajar lah. Oke, Mas Riko, saya lanjut. Kalau yang terkait bahasan yang awal tadi itu kan tentang visual ya, tentang sosok yang nampak muncul itu. Apakah nanti itu kasusnya sama ketika kita mendapatkan wangsit, wisik, suara lewat audio tentunya? Itu kan memang agak sulit untuk mencermati antara visual dengan audio. Kita menyadari itu kan agak sulit. Nah, gimana caranya supaya kita bisa istilahnya apa ya, tahu gitu loh, real dengan kesadaran penuh. Ini nggak belok. Gimana Mas? Oke, sekarang gini, kesalahan kita adalah memisahkan antara suara dengan penglihatan. Nah sekarang tak tanya, visual sama suara itu sama-sama sensasi enggak? Sama. Munculnya di ruang yang sama enggak? Di ruang yang sama enggak? Iya. Saya perlu cari itu. Saya perlu mastiin ini suara sama visual pikiran ini muncul di ruang yang sama enggak? Iya. Ketika sampean nyari benar-benar sampai nyari sadar, oh di ruang yang sama, pertanyaan itu nggak akan muncul. Karena sama. Yang satu sensasinya gambar, satunya suara. Tapi tetap sensasi objek. Kalau suara ya berarti mekanismenya didengar. Kalau visual dilihat. Itu adalah kualitas dari ruang yang sama. Tapi kesalahan kita bisa memisahkan ruangnya. Oke. Jelas. Itu sudah Mas Riko. Kita kembali lagi ke tema awal yang klinik tadi Mas ya. Kita kan tahu juga kalau orang Jawa itu memang ya itu tadi suka dengan hal yang begitu. Seperti ini masalah apa namanya itu, larungan itu juga. Larungan, terus kadang ziarah kubur, mendatangi situs-situs tertentu yang katanya membawa berkah. Itu memang dari ajaran Jawa. Itu apakah memang ada ajaran seperti itu, atau itu suatu metode cara leluhur untuk memberikan suatu ilmu kepada anak cucunya, tapi dengan metode-metode seperti itu? Ya semuanya metode. Semuanya adalah metode agar kehidupan berjalan lebih baik kan gitu kan. Niatnya pasti gitu. Tapi ketika suatu metode akhirnya tidak diketahui asal mulanya, mekanismenya di mana, akhirnya menjadi suatu kepercayaan buta. Nah ini yang bahaya. Ketika sudah menjadi suatu kepercayaan buta, kalian menganggap, oh kalau aku gini, ini. Dari kecil kalian dimasuki dogma seperti itu. Akhirnya kalian kehilangan kekuasaan atas diri kalian sendiri. Padahal sumbernya adalah diri kalian sendiri. Nah ketika kalian terikat di dogma-dogma luar seperti itu, harus larungan, harus nyari hari baik, harus A, harus B, harus C, agar usahanya lancar, kalian akan terikat ke orang lain, ke sosok figuritas. Atau paling pol ya kalian terikat ke tradisi. Dan akhirnya lupa terhadap kedaulatan diri sendiri. Oke. Ini saya mau ngambil kasus ya, tentang pengelarisan suatu usaha. Katakanlah warung, toko gitu. Dia pakai jimat atau penglaris gitu. Sedangkan ada dia belajar barusan lewat kesadaran. Karena nonton YouTube ada berbagai macam yang ngomong tentang kesadaran, harus berbahagia, merasa berkelimpahan dan sebagainya. Menurut Mas Riko, dua cara yang memang sepertinya bertolak belakang itu kira-kira masalah efektifnya itu kira-kira itu lebih ampuh mana atau memang sama? Aslinya sama. Sama ya? Aslinya sama. Intinya kan aslinya soal diri kalian sendiri kan. Aslinya itu kan sarana dua-duanya. Sarana. Itu ya? Sebenarnya enggak pakai dua-duanya itu kan ya? Aslinya poin terpentingnya adalah kalian harus mengetahui siapa diri kalian. Itu yang paling penting. Betul. Ketika kalian mengetahui siapa diri kalian dan kalian tahu secara aktual kalian adalah sumber dari segalanya, bebas kalian mau pakai perlu pakai metode apa, nggak perlu pakai teknik apa berarti ya? Bebas, terserah. Mau kalian sambil kayang juga itu oke.